Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur, ya pagi ini terasa segar sekali ya. Udara di luar juga sejuk. Dan hati kita tentunya sejuk karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan sebagaimana kita ketahui di bulan ini, kita belajar tema besar tentang hidup yang berbuah, ya, hidup yang berbuah. Setelah kita dibangun di atas dasar yang kokoh, ya, kita berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berkat ketaatan, ya, berkat ketaatan. Saya melihat bahwa hidup yang berbuah itu dimulai dari ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Hidup yang berbuah, hidup yang diberkati oleh Tuhan, itu dimulai dari ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu aspek yang sangat penting. Aspek yang harus kita pahami dan kita lakukan, yaitu bahwa ketaatan kepada Tuhan itu sebagai dasar dari hidup yang berbuah, dasar dari hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita semua ingin berbuah-buah, amin. Kita ingin berbuah dalam karakter, kita ingin memiliki buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ikan dalam setiap kehidupan kita. Namun demikian Bapak Ibu, seringkali orang itu lupa, tidak menyadari bahwa berkat Tuhan itu selalu terkait erat dengan ketaatan kepada firman-Nya. Berkat Tuhan itu selalu terkait erat dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Hal ini jelas kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bapak Ibu dalam konteksnya mereka melupakan Tuhan. Bapak Ibu seringkali orang lupa Tuhan saat-saat mengalami kelimpahan dalam hidup. Itu sebabnya kenapa melalui Musa Allah memperingatkan bangsa Israel, jangan engkau lupa Tuhan. Kalau engkau sudah masuk ke tanah perjanjian itu, engkau mengalami kemenangan, hidupmu sejahtera, hidupmu janjian itu. Engkau mengalami kemenangan, hidupmu sejahtera, hidupmu limpah dengan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 sampai 14 dari Ulangan 28 ini kita melihat cara Tuhan Allahmu. Ini syaratnya Bapak Ibu ya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang. Kehidupan yang berbuah dan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Ketaatan itu adalah pintu masuk untuk kita menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, perlu diperhatikan bahwa Ulangan 28 bukan hanya berbicara tentang berkat lahiriah ya, bukan. Tetapi ini juga berbicara mengenai prinsip rohani yang sifatnya kekal, yang berlaku di sepanjang zaman kehidupan manusia. Bahwa ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya itu adalah dasar dari hidup yang benar, dasar dari hidup yang sehat, dasar dari hidup yang berbuah di dalam segala hal. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya? Karena ketaatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu pintu menuju hidup yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan. Atau kita hanya menginginkan berkat, kita ingin berbuah, tetapi kita enggan untuk tunduk kepada firman-Nya. Kita enggan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu kita bersama-sama mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Hidup kita sungguh-sungguh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama belajar bahwa ketaatan itu bukan sekedar kewajiban iman, tetapi adalah cara Tuhan. Perhatikan, ketaatan adalah cara Tuhan membawa kita pada hidup yang penuh dengan buah dan berkat. Cara Tuhan membawa kita kepada kemuliaan adalah melalui ketaatan kepadanya, ketaatan kepada firman-Nya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Hanya melalui ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Saya melihat dari ayat-ayat ini bahwa ternyata ketaatan itu adalah dasar diterimanya berkat Tuhan. Ya, perhatikan. Ketaatan itu adalah dasar bagi diterimanya berkat Tuhan. Kita sudah membaca tadi ayat 1 dan ayat yang kedua.
Berkat Tuhan itu ternyata sifatnya kondisional, saudara ya. Bukan otomatis, Bapak Ibu. Kita membaca, jika engkau baik-baik mendengarkan. Inilah syaratnya, inilah kondisinya. Jika engkau baik-baik mendengarkan. Ini menandakan bahwa berkat Tuhan tidak otomatis diberikan, tetapi terkait erat dengan respon umat Tuhan terhadap firman-Nya. Makanya betapa penting firman Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Karena kebenaran firman itu memerdekakan kita. Kebenaran firman itu menuntun kita kepada hubungan yang benar dengan Allah. Dan kalau kita mentaati firman, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang dihasilkan dari ketaatan itu. Saya melihat bahwa Allah itu setia pada janjinya. Tetapi Allah juga bersikap adil ketika dia menentukan syarat ketaatan ya. Tuhan menentukan syarat ketaatan sebagai dasar untuk menerima berkat-Nya. Coba kita baca dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Saya akan menguraikan nanti malam dari teks ini. Yakobus pasal 1 ayat 22. Perhatikan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, berkat Tuhan itu sifatnya kondisional. Bukan otomatis. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, maka dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Amin. Dan jangan hanya mendengar, tetapi komitmen untuk melakukannya. Allah itu setia pada janjinya, tetapi dia juga berlaku adil. Kalau dia memerintahkan kita untuk taat, baru berkat-berkat itu dilimpahkan kepada kehidupan kita. Dan prinsip ini berlaku sampai perjanjian baru, tidak hanya untuk orang-orang perjanjian lama. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman. Sebab kalau tidak kita menipu diri sendiri. Kita tidak sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita memahami ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau diberkati, mari kita mulai membuka hati ya terhadap firman Tuhan. Amin. Kita benar-benar mau menyimak apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena berkat Tuhan itu sifatnya kondisional. Bersyarat Bapak Ibu. Kemudian perhatikan juga, ternyata ketaatan itu merupakan wujud dari iman yang berbuah. Ketaatan itu bukan sekedar sikap formal keagamaan ya, bukan. Ketaatan itu harus lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketaatan itu harus lahir dari kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya, kita pasti melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Jadi ketaatan itu bukti atau wujud dari iman yang sejati. Iman yang berbuah. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saudara bisa mengingat-ingat pengalaman tatkala saudara mempercayai seseorang, ya, saudara sungguh-sungguh mempercayai dia, maka semua perkataannya akan saudara ikuti, kan begitu ya. Kalau saudara tidak percaya, saudara nggak akan mengikuti. Kalau saudara mengaku percaya, tapi nggak mendengarkan perkataan orang itu dan nggak melakukannya, saudara tidak benar-benar percaya. Ingat kisah Naaman, sekalipun dia menggerutu pada awalnya. Tidak adakah sungai yang bagus di negeriku, kenapa aku harus nyemplung di sungai kotor ini. Tetapi karena dia akhirnya memutuskan untuk percaya, Naaman mengikuti perkataan Nabi Elia itu. Maka dia menjeburkan dirinya ke sungai itu dan 7 kali dia menenggelamkan dirinya dan dia menikmati berkat kesembuhan dari ketaatannya kepada Tuhan melalui nabinya. Amin Bapak Ibu.
Ini harus menjadi wujud dari iman yang berbuah-buah. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, saya sudah terangkan minggu yang lalu, dikatakan kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, sahabat-sahabat Allah. Kalau kita berbuat apa yang telah diperintahkannya kepada kita. Ketaatan harus merupakan wujud dari iman kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita mengaku percaya, tentunya kita akan mentaati Tuhan. Amin. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Nah kemudian ketaatan itu juga menunjukkan hati yang menghargai firman Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikan hidup kita dari aktivitas lahiriah kita. Tidak Bapak Ibu, tetapi dari kualitas hati yang mau mendengarkan firman, yang mau melakukan firman dengan kesungguhan hati. Ingat kata Samuel ketika dia mencari raja buat Allah bagi bangsa Israel. Manusia memandang apa yang kelihatan, tetapi Tuhan memandang hati. Amin. Hati yang sungguh-sungguh mau percaya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah saat firman Tuhan diberitakan kita benar-benar menyiapkan diri untuk memperhatikan, untuk memahami, dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan? Bapak Ibu, ketaatan itu menunjukkan hati yang menghargai firman Tuhan. Jangan sampai lagi firman Tuhan diberitakan, kita lagi mengerjakan sesuatu yang lain. Telinga kita tidak tertuju kepada firman, hati kita tidak tertuju pada firman. Kita acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan. Kita tidak menghargai firman Tuhan. Perhatikan kata baik-baik mendengarkan. Ya, jika kamu baik-baik mendengarkan, ini menunjukkan ketaatan yang penuh, memberikan perhatian saat firman Tuhan itu disampaikan, saat firman Tuhan itu diberitakan Bapak Ibu. Jadi ketaatan adalah bentuk nyata dari kasih dan hormat kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Perhatikan itu, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita seharusnya memegang perintah-perintah Tuhan, melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di bagian yang pertama kita melihat bahwa ketaatan itu adalah bukti bahwa kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang tahu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan firman-Nya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidupnya akan berbuah-buah Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya kita melihat ketaatan itu mendahului peninggian hidup kita. Ingat, Allah itu meninggikan orang-orang yang taat kepadanya. Amin. Ketaatan itu mendahului penyertaan ilahi dalam kehidupan kita. Ya, kita membaca tadi, coba kita lihat lagi di Ulangan pasal 28, ya, ayat yang pertama, bagian C, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu, ini bicara tentang peninggian. Ini berbicara juga tentang penyertaan Tuhan yang besar bagi kehidupan umatnya yang sungguh-sungguh mau taat kepadanya. Saya memperhatikan di sini bahwa ternyata Tuhan itu tidak mengangkat seseorang itu karena kehebatannya.
Tidak. Tetapi Tuhan itu mengangkat seseorang karena ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau dibandingkan antara Daud dengan saudara-saudaranya, maka Daud kelihatan yang tidak hebat. Daud bukan bagian dari prajurit bangsa Israel pada waktu itu. Daud adalah seorang muda yang menggembalakan beberapa ekor domba ayahnya. Dia seorang penggembala biasa. Tetapi imannya, ketaatannya telah membuat Tuhan mengangkat dia jadi raja atas Israel. Amin. Tuhan tidak mengangkat orang karena kehebatannya, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang kehormatan Bapak Ibu, ini berbicara tentang perlindungan, ini berbicara tentang otoritas, ini berbicara tentang penyertaan Tuhan atas hidup orang yang taat. Orang yang diangkat oleh Tuhan itu menerima penghormatan dari Tuhan, mengalami perlindungan dari Tuhan, mengalami otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan yang membawa dia kepada keberkatan dalam hidup ini. Amin. Saudara, kalau orang diangkat oleh Tuhan pastilah diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu bicara tentang otoritas, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pertolongan. Mari dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan rohani kita, Tuhan itu akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan mengejar kehormatan, jangan mengejar kedudukan, jangan mengejar hal-hal yang luar biasa, tapi miliki hati yang percaya dan taat, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dia akan menghormati kita, dia akan menyertai kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, dia akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin. Mari, jangan hanya ingin berkat Tuhan dalam hidup ini. Tetapi milikilah kerinduan untuk taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Engkau akan mengalami peninggian itu. Latih diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya untuk mengetahui, tetapi dengan komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Latih diri kita Bapak Ibu ya. Saat-saat firman Tuhan diberitakan, siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Buka telinga, ya arahkan pandangan kepada firman Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab ketaatan itu harus menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya di ibadah seperti hari Minggu ini, tetapi di lingkungan pekerjaan kita, di keluarga kita, di pelayanan kita, relasi kita, di mana saja kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Makanya beri perhatian yang sungguh-sungguh. Jadikan ketaatan kita kepada firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita, Bapak Ibu ya. Bukan hanya reaksi sesaat, tetapi gaya hidup kita setiap hari mengikut Yesus. Setiap hari. Setiap hari mentaati firman-Nya. Saat kita sendiri, saat kita di rumah, saat kita di lingkungan pekerjaan, saat kita di sekolah, saat kita di kampus, saat kita di mana saja. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, ketaatan itu menghasilkan berkat di dalam segala aspek kehidupan. Wow. Ketaatan itu berkatnya luar biasa. Coba kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6 lagi Bapak Ibu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Tentunya kita tidak semuanya pelihara kambing domba ya. Tapi ini berbicara berkat dalam setiap aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya melihat di sini bahwa ketaatan kepada Tuhan itu tidak hanya berdampak secara rohani ya, tetapi juga berdampak dalam kehidupan jasmani kita. Percaya Bapak Ibu? Lihat kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya yang kamu butuhkan itu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi taat itu tidak hanya berdampak pada kehidupan rohani kita saja, tetapi juga dalam kehidupan jasmani kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberkati aspek rohani kita, tetapi juga menyatakan berkat-berkat-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya percayalah, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, melakukan firman-Nya, hidup kita terpelihara dengan baik. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang besar. Lihat, ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini. Ini mencakup semua dimensi hidup umat Israel. Tempat tinggal dan usaha, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini berbicara mengenai tempat tinggal dan tempat usaha kita. Kota itu tempat tinggal, ladang itu usaha kita. Kemudian aspek keluarga dan generasi, buah kandungan diberkati oleh Tuhan. Kemudian pekerjaan dan penghasilan, hasil bumi, hasil ternak, bakul, dan tempat adonan diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Kemudian aktivitas hidup sehari-hari diberkati oleh Tuhan. Waktu kamu masuk, waktu kamu keluar. Ini berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati tempat tinggal dan usaha kita? Taat Bapak Ibu ya. Mau keluarga dan generasi kita diberkati oleh Tuhan? Taat. Pekerjaan dan penghasilan kita diberkati oleh Tuhan. Aktivitas kita sehari-hari diberkati oleh Tuhan. Maka yang dibutuhkan adalah ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Coba saya mau menguraikan sedikit detail ya. Bagaimana ketaatan itu membawa berkat dalam kehidupan sosial ekonomi. Berkat di kota, berkat di ladang itu berbicara tentang berkat yang hadir di segala lingkungan dan tempat. Baik di kota Bapak Ibu, maupun usaha di rumah, di ladang. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat itu akan membawa pengaruh berkat di tempat dia tinggal, di tempat dia bekerja, karena Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu ingat Yusuf? Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, maka hidupnya mendatangkan pengaruh yang sangat baik. Amin. Ada pengaruh berkat dari kehidupan Yusuf. Ketika dia tinggal di rumah Potifar, maka keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tapi dia difitnah, Bapak Ibu. Ya. Jangan takut difitnah, karena fitnah yang dialami Yusuf ini menuntun dia ke penjara, dan dari penjara menuntun dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan Tuhan itu baik. Karena itu menuntun kita kepada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ketika dia difitnah, dia dipenjarakan, di penjara dia diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai-sampai sipir, kepala penjara tidak perlu lagi mengurus pekerjaan-pekerjaannya, diserahkan kepada Yusuf. Dan ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sebab Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Kita lihat mulai dari saat dia dibuang di sumur karena sebelumnya akan dibunuh. Kita tidak melihat ada keluhan, ada pemberontakan.
Ketika di rumah Potifar dia menjaga kekudusan dengan tidak mengikuti keinginan istri Potifar. Ketika dia di penjara dia tidak memilih sakit hati, ketika dia dilupakan oleh orang-orang yang ditolongnya. Dan ketika dia berjumpa dengan keluarganya, saudaranya, dia memilih mengampuni daripada membalas dendam atas kejahatan mereka. Amin. Kalau kita mau kehadiran kita membawa pengaruh berkat, maka hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Orang yang taat itu membawa pengaruh berkat dimanapun dia tinggal. Saya yakin kalau kita semua belajar taat, gereja ini diberkati oleh Tuhan. Di mana kita tinggal, diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Orang yang mencintai firman Tuhan, segala yang diperbuatnya dibuat berhasil, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah kemudian, coba lihat di sini, ketaatan itu membawa berkat dalam keluarga dan keturunan. Ya, dikatakan berkat atas buah kandungan. Berkat atas hasil ternak, Bapak Ibu. Berkat atas hasil tanah. Ini menunjukkan keturunan dan sumber daya yang mendukung kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi melahirkan anak, kemudian hasil tanahnya baik, hasil ternaknya baik, maka keluarga ini sejahtera, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Jadi ini bicara mengenai kesejahteraan dalam rumah tangga. Ini juga bicara mengenai kesehatan keluarga. Ini juga bicara tentang pertumbuhan anak-anak di dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Jadi ketaatan orang tua Bapak Ibu ya, itu akan berdampak langsung kepada berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani bagi seluruh keluarganya. Percaya Bapak Ibu? Kalau orang tua takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Tidak berarti bahwa hidup ini tanpa pergumulan, tidak berarti bahwa hidup ini tanpa penderitaan. Tetapi kita melihat tangan Tuhan itu bekerja mendatangkan berkat baik dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ini iman yang perlu kita bangun. Nah kemudian, seperti tadi saya juga sempat singgung, ketaatan itu memberkati aktivitas hidup kita sehari-hari. Ya, dikatakan bakul dan tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Bakul, tempat adonan itu kan peralatan dapur ya. Ini simbol dari kebutuhan sehari-hari. Ini simbol dari kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pasti kita akan pusing kalau dapur nggak ngebul ya. Kalau zaman dulu karena dapur itu kan pakai kayu. Jadi ini bicara mengenai kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Bakul kita, tempat adonan kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita bangun pagi hari, tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada lauk pauk, tidak ada yang bisa dimasak. Itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Tetapi orang-orang yang percaya, bakulnya, tempat adonannya diberkati oleh Tuhan. Tiap pagi ada sarapan yang disediakan oleh Tuhan. Ada makan siang, ada makan malam. Lihat, Tuhan menyatakan bahwa ketaatan itu akan menghasilkan berkat. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya sehari-hari. Dan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian dikatakan Tuhan akan memberkati masukmu, keluarmu. Ini adalah ungkapan khas dari orang-orang Ibrani mengenai kehidupan kita sehari-hari. Dari awal pagi hingga akhir di setiap aktivitas kita, orang-orang yang taat itu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, ketaatan adalah awal dari kehidupan yang berbuah-buah dan diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu, dalam Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya, bukan jeripayah. Amin. Ya memang ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi kalau pekerjaan kita tidak diberkati oleh Tuhan, kita nggak akan berhasil. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Amin. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kita bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Kalau tidak ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau taat, kita mau dengar-dengaran kepada firman-Nya. Ya, karena itulah yang menjadi dasar dari penerimaan berkat kita. Ketaatan sebagai pintu untuk kita mengalami berkat dalam pekerjaan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bangun rumah tangga di atas ketaatan kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Bukan sekedar usaha manusia, jerih payah manusia, terapkan ketaatan ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Nikmati berkat Tuhan. Karena itu pasti diberikan kepada orang-orang yang sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, ketaatan itu menjadikan hidup kita saksi yang berbuah. Menjadi kesaksian yang berbuah. Coba kita baca ayat yang ke-9 dan 10 dari Ulangan pasal 28. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Orang yang taat, perhatikan, Tuhan akan menetapkan orang-orang itu sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Coba perhatikan, ternyata tujuan ketaatan itu bukan hanya sekedar kita diberkati oleh Tuhan, bukan Bapak Ibu. Tetapi supaya kita menjadi umat yang kudus, menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Tuhan gak hanya ingin umatnya diberkati secara jasmani. Tidak, tetapi ditetapkan sebagai umat yang kudus. Ini tujuan yang sangat penting. Umat yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah melalui pembaruan budimu. Jadi kekudusan hidup adalah buah yang paling utama dari ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita menjadi cukup dalam segala hal, tetapi pada akhirnya kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Taat bukan hanya untuk diberkati secara jasmani, tetapi taat supaya kita ditetapkan menjadi umat-Nya yang kudus. Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketaatan ini memisahkan umat Tuhan dari pola hidup dunia ini. Kalau kita taat pada firman, kita tidak akan hidup sama dengan dunia ini. Amin. Karena kita telah dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Sekali lagi, ketaatan bukan hanya berbuahkan berkat, tetapi kekudusan. Ditetapkan menjadi umat kudusnya Tuhan. Memancarkan karakter Kristus. Bukan hanya memperoleh berkat, tetapi memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita diberkati supaya memuliakan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9.
Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ketaatan bukan sekedar supaya kita diberkati secara jasmani, secara lahiriah, tetapi supaya kita menjadi umat-umat kudusnya Tuhan. Supaya kita menjadi umat-umat yang memuliakan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, ketaatan itu menghasilkan kesaksian yang dapat dilihat oleh orang lain. Ya, yang dapat dilihat oleh orang lain. Coba kita lihat lagi, tadi ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat. Wow. Akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Bapak Ibu, Fir'aun bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Amin. Nebukadnezar bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah mereka bisa melihat nama Tuhan disebut atas kita? Ya. Apakah mereka akan menghormati kita, menghargai kita sebagai pengikut Kristus yang sejati? Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat diberkati oleh Tuhan. Pada waktu raja-raja itu melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan umatnya, mereka mengumumkan kepada warganya, barang siapa tidak menghargai Allah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan dihukum. Wow. Ketaatan itu menghasilkan kesaksian hidup yang dapat dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang taat dihormati, tidak hanya oleh Tuhan, tetapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin Bapak Ibu. Berkat itu nyata dalam hidup setiap hari. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita rindu bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat terang ya, dalam kehidupan kita. Sehingga mereka memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Orang bisa mengatakan orang ini berbeda. Orang ini jujur. Orang ini baik. Orang ini sabar. Orang ini penuh belas kasihan. Orang ini punya penguasaan diri. Orang ini diberkati oleh Tuhan. Jangan main-main sama orang ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya tidak berarti bahwa kita mesti bebas dari penderitaan. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita penyertaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian ketaatan itu adalah wujud dari buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya, seperti minggu lalu saya sampaikan, buah pohon itu tidak akan dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga ketaatan kita Bapak Ibu akan dinikmati oleh keluarga kita, dinikmati oleh gereja kita, lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kasih, dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dalam kemurahan, dalam kelemah lembutan, orang-orang di sekitar kita pasti menikmati dan bersuka cita atas semuanya itu. Istri-istri senang kalau suami-suaminya berbuahkan roh. Istri-istri, amin. Suami-suami senang kalau melihat istri-istrinya berbuahkan kebenaran. Orang tua akan senang
Kalau lihat anak-anaknya berbuah-buahkan kebenaran, anak-anak juga akan bahagia kalau orang tuanya berbuah-buahkan kebenaran. Demikian kita akan saling menikmati kasih seorang akan yang lain, saling menikmati kesabaran seorang akan yang lain, saling menikmati pelayanan seorang akan yang lain. Dan kita akan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita yang seperti itu. Amin. Mari Bapak Ibu, hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya ingin diberkati, tapi jadilah pribadi yang kudus, jadilah pribadi yang memuliakan Tuhan. Dan kita akan melihat setiap aspek kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ketaatan itu mengundang penyertaan Tuhan yang konsisten dan berkelimpahan. Ya, coba lihat ayat 11 sampai 14 itu. Bagaimana ketaatan itu menghadirkan penyertaan Tuhan yang terus-menerus dan berkelimpahan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Ya. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tetapi akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Perhatikan bagaimana Tuhan itu memberikan berkat kelimpahan kepada orang-orang yang taat, Bapak Ibu. Melimpahi kita dengan kebaikan, melimpahi kita dengan berkat, membuka perbendaharaan. Wow. Kalau kita berkebun, Tuhan memberikan hujan yang cukup, matahari yang cukup. Dalam semua bisnis kita, Tuhan akan membuka perbendaharaannya untuk menolong kita agar berhasil. Ini berkat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kelimpahan hasil bumi, kelimpahan dalam usaha, pekerjaan, kelimpahan dalam penyertaan dari perbendaharaannya yang melimpah itu. Wow. Saya yakin kita semua rindu itu semua. Ini menggambarkan bahwa ketika seseorang hidup dalam ketaatan, Tuhan tidak hanya memberkati di satu sisi saja, tetapi di setiap aspek kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, keturunannya, masyarakat di sekitarnya diberkati oleh Tuhan. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian ketaatan itu membawa kehidupan yang terarah dan berkemenangan Bapak Ibu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apa artinya ini? Bukan kita harus selalu menjadi kepala dalam artian punya kedudukan tertinggi. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini simbol dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Memiliki arah yang jelas, penuh kuasa, penuh pengurapan. Dapat mengatasi tantangan dalam setiap kehidupan. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik, tidak turun. Ada arah yang jelas. Ada perlindungan, ada kuasa, ada pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan kita. Ini luar biasa. Dan ketaatan itu akan menuntun setiap orang untuk maju terus di dalam Tuhan. Amin. Tidak berhenti, tidak stagnan Bapak Ibu ya.
terus naik. Kenapa? Sebab Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi mereka. Orang yang sungguh-sungguh taat akan terus maju dalam setiap aspek kehidupannya. Amin. Makanya mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, apakah kita sungguh-sungguh percaya, taat dan mengasihi Tuhan? Sebab Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini janji firman Tuhan. Kemudian penyertaan Tuhan itu ya terpelihara dalam hidup orang yang terus taat kepada Tuhan. Makanya dikatakan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jangan mengikuti Allah lain. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, jangan goyah dalam iman. Tetap teguh dalam pelayanan. Itu artinya ketaatan harus terus kita jaga. Ketaatan bukan sesekali, bukan saat-saat tertentu, respon dalam waktu-waktu tertentu, tidak. Terus taat ya dan menjadikan ketaatan sebagai pola kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus terus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Ya kata Tuhan Yesus, kalau kamu tinggal di dalam aku, bukan sekali-kali, bukan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi terus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Kita akan berhasil. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, hidup yang berbuah bukan hanya mendapat berkat, tetapi ini berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mau mengatakan kehadiran Tuhan adalah berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita tidak dijawab doa-doa kita karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita. Ingat kata Nabi Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghalang antara Dia dan kita adalah dosa-dosa kita. Makanya mari tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya dalam hal-hal ibadah seperti sekarang ini. Memang kita harus taat beribadah. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lakukan setiap firman Tuhan yang kita ketahui. Lakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Latih ketaatan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jangan respon sesaat karena kita membutuhkan sesuatu kita berdoa. Tetapi berdoalah setiap hari di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jangan hanya beribadah karena kita ingin mendapatkan pelayanan tertentu. Tetapi beribadahlah karena memang kita mau mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita memberi bukan hanya karena kita ingin menerima berkat kembalian dari pemberian kita. Itu salah. Tapi memberi dengan ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Mari jaga ketaatan kita. Dan yakinlah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani akan diberikan dalam kehidupan kita. Kita akan terpelihara, kita akan dibela, kita akan dijaga dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sama-sama kita berdiri.